Baiklah, kita mulai ceritanya. Di tahun 2009, seorang reporter bertanya kepada Peter Crouch, "Apa yang akan Anda lakukan jika tidak menjadi seorang pesepak bola?" Dan jawabannya sederhana, "Seorang percaka, karena tidak akan ada wanita yang mau dengan saya." Dan seperti yang dia katakan kemudian, beberapa pemain memang ditakdirkan untuk meraih kesuksesan, tapi saya bukanlah orang seperti itu. Dan dia tidak berbohong. Pertama kali melihat perawakannya, saya pikir dia akan lebih cocok untuk bermain basket. Pria ini memiliki tinggi 2 meter 1 senti. Seperti inilah dia di samping Santi Cazorla. Seperti inilah dia saat bermain golf. Bahkan Michael Jordan lebih pendek darinya. Tetapi Jordan memiliki berat badan sekitar 95 kg di masa jayanya. Dan Crouch memiliki berat badan 70 kg. Seperti yang dapat kalian bayangkan, tidak ada klub yang mau merekrutnya. Dan kalaupun ada, para penggemar akan merundungnya. Saya rasa orang-orang tidak memahami betapa banyak pelecehan verbal yang diterima olehnya. Bukan hanya sekedar ejekan tiang listrik. Dia benar-benar telah dipermalukan. Pada satu titik dia adalah samsak tinju seluruh negeri. Dan itu dianggap normal hingga suatu kali ada sebuah artikel yang menyebutnya sebagai badut karnaval berwajah sedih yang aneh. Dapatkah kalian bayangkan? Kebanyakan pesepak bola cukup dikritik dengan ringan untuk jatuh di bawah tekanan. Tetapi tidak mengerti bagaimana Crouch berhasil melewati semua itu. Dan masih mencapai lebih banyak hal dalam karirnya daripada yang bisa diimpikan oleh kebanyakan pesepak bola. Dia mencetak lebih banyak gol daripada Bergkamp, memberikan lebih banyak assist daripada Scholes, bermain di final Liga Champions, memenangkan penghargaan pemain terbaik di 3 klub berbeda, memecahkan rekor gol sundulan terbanyak di Premier League, dan masih berhasil mencatatkan diri sebagai pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah timnas Inggris. Hanya di bawah Kane dan Lineker. Meskipun faktanya dia tidak pernah menjadi pilihan utama. Faktanya, tidak ada pemain yang bahkan mendekati rasio gol per menitnya. Namun, hingga hari ini, jika kalian bertanya kepada orang-orang tentang dia, paling banter mereka akan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penyerang yang layak. Jujur saja, sepertinya dia tidak pernah mendapatkan pengakuan yang layak. Sudah 30 tahun narasi yang sama terus berlanjut. Bahkan saat masih kecil, dia sudah menderita, berharap bisa menjadi normal. Seperti yang dia katakan, "Saya biasa menangis di malam hari. Saya hanya ingin memiliki tinggi badan yang normal." Dan bahkan di rumah, ayahnya tampaknya berperan dalam membuatnya menjadi tertekan. Dia terobsesi dengan gagasan bahwa putranya harus menjadi pemain sepak bola. Tapi itu hanya membuatnya kesal ketika melihat perawakan putranya. Dan bahkan kepribadiannya membuatnya sering mencaci maki anaknya karena dianggap terlalu kalem. Sang ayah tampaknya bertekad untuk mengubahnya dengan cara apapun. Pada suatu waktu ketika dia berusia 14 tahun, ayahnya yang sangat marah setelah menonton salah satu sesi latihannya, langsung meninggalkannya di sana, membiarkannya untuk menemukan jalan pulang sendirian. Dan tempat latihan itu berada 15 mil jauhnya dari rumah. Sungguh keterlaluan. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, pada saat itu juga, Crouch sudah berlatih di Akademi Tottenham. Dia bukan anak sembarangan. Dia sudah dilihat sebagai talenta yang menjanjikan. Tetapi entah bagaimana, itu masih tidak cukup. Dan ketika tubuhnya tumbuh semakin tinggi, segalanya menjadi semakin buruk. Begitu dia melewati batas 2 meter, Tottenham perlahan-lahan menyingkirkannya. Dan kemudian, mereka meminjamkannya ke Dulwich Hamlet, bermain di kasta ke-8 sepak bola Inggris. Dan yang mengejutkan lagi, ketika tiba di sana, dia tidak dihiraukan, dicemooh oleh para penggemar, benar-benar dibully. Dan dengan keadaan yang semakin memburuk, mereka akhirnya mencarikan klub lain untuk meminjamkannya. Dan jika kalian berpikir bahwa tidak ada klub yang lebih buruk lagi, maka dia akan berlabuh di IFK Hässleholm, klub divisi 2 Swedia.
di mana mereka bersikeras bahwa dia tidak akan berguna jika tidak dapat menambah berat badannya, yang hanya membuatnya diturunkan ke tim cadangan setelah hanya 1 kali penampilan. Dan hasilnya sederhana. Dalam pertandingan pertamanya untuk tim cadangan, Crouch mencetak 5 gol. Tetapi tetap saja, segalanya tidak pernah berjalan dengan baik di sana. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi akhir darinya. Dia hanya talenta muda yang gagal. Tetapi untungnya, seseorang di QPR mendengar tentangnya dan melihat bahwa Tottenham bersedia menjualnya dengan harga murah. Mereka bertanya tentang dia, dan kesepakatan ditutup dengan biaya hanya 60.000 pound sterling. Namun, saat dia melangkah ke lapangan untuk pertama kalinya, menjadi jelas bahwa segala sesuatunya tidak akan menjadi lebih mudah. Dia dapat mendengar para penonton menertawakannya. Dia merasa menjadi pertunjukan orang aneh di Lodfus Road. Dan penampilannya menurun, seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Dia adalah seorang raksasa, tetapi dia sangat takut sehingga dia selalu bersembunyi. Kamu dapat melihat sikapnya saat dia melangkah masuk ke dalam lapangan. Tapi memang sepertinya Crouch sudah ditakdirkan untuk layak sejak awal. Dan kali ini ada yang berubah. Dengan kata-katanya sendiri, saya rasa jika saya ingin bertahan, saya harus bermain lebih baik daripada yang lain. Dan dia melakukannya. Mencetak 12 gol di akhir musim, dinobatkan sebagai pemain terbaik klub, dan menjadi secerca harapan saat timnya turun ke divisi 3. Bahkan membuat dirinya pindah ke Portsmouth dengan nilai transfer sebesar 1,5 juta pound sterling, 25 kali lipat dari nilai pembeliannya. Terlepas dari itu, berkat kepindahan inilah Crouch bertemu dengan orang yang akan mengubah hidupnya selamanya, Harry Redknapp. Tidak seperti yang lain, Redknapp benar-benar memberinya kesempatan. Dan segera, seperti yang dia katakan, Crouch memiliki kontrol bola yang baik. Dia sangat terampil, dan sentuhannya halus. Akhirnya ada orang yang dapat melihat dengan baik kemampuannya, dan Crouch berkembang. Pada bulan Maret, dia telah mencetak 19 gol. Dan karena pada tahun 2002 sistem bursa transfer belum diberlakukan, Aston Villa menaruh 5 juta pound sterling di atas meja dan menggaitnya di pertengahan musim, membuatnya menjadi pemain dengan rekor transfer mereka pada saat itu. Dan lucunya, dia tetap dinobatkan sebagai pemain terbaik Portsmouth di akhir musim. Terlepas dari itu, sekarang akhirnya bermain di kasta tertinggi. Tekanannya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan dengan Crouch yang mendapatkan gelar pemain tertinggi dalam sejarah Premier League, membuat perpeloncoan menjadi kasar. Begitu dia memulai musim penuh pertamanya dengan klub, dia tampak semakin kesulitan dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya, dia tidak hanya diberi waktu bermain selama 582 menit, tetapi dia juga menjalani 1 musim penuh tanpa mencetak gol. Itu adalah bencana. Pada titik ini, dia harus memutuskan antara menjadi penghuni bangku cadangan atau kembali ke divisi Championship, mencoba untuk menghidupkan kembali karirnya. Dan Crouch memilih opsi kedua, dengan melakukan peminjaman selama 6 bulan ke Norwich. Bahkan di sana pun hasilnya biasa-biasa saja. Tidak terlalu buruk, namun tidak jauh dari posisi dia 2 tahun sebelumnya. Dan di akhir musim, dia akan pindah ke Southampton dengan nilai transfer sebesar 2,5 juta pound sterling. Nilai pasarnya telah terpangkas setengahnya. Dan pada usia 24 tahun, Southampton telah menjadi klub ke-7 baginya. Namun setidaknya dia telah mengamankan kesempatan untuk bermain di Premier League selama 1 musim. Sekarang dia hanya perlu memastikan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Namun sayangnya, hingga pertengahan Desember, Crouch baru tampil 9 kali untuk Southampton dan hanya mencetak 1 gol. Tapi untungnya, bukan hanya Crouch, seluruh klub juga mengalami hal yang sama. Mereka telah berjuang. Mereka hanya berjarak 2 poin dari dasar klasemen. Dan hampir seperti sebuah keajaiban, sang manajer dipecat dan masuklah Harry Redknapp. Saat tiba, Redknapp tidak membuang-buang waktu. Pertanyaan pertamanya adalah,
Mengapa Croce tidak bermain? Dan apalagi yang bisa saya katakan? Melihat manajer menaruh kepercayaan kepadanya seperti itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Pada pertandingan pertamanya bersama Redknapp, Croce mencetak gol. Pada pertandingan keduanya, dia mencetak gol lagi. Dan beberapa pekan kemudian, dia mencetak 4 gol beruntun. Semuanya berpuncak pada sebuah gol bersejarah yang membuat Southampton mengalahkan Liverpool. Yang membuat Benitez berkali-kali memuji Croce dalam wawancara setelah pertandingan. Seperti yang kemudian dia katakan, "Disitulah saya tahu bahwa segalanya telah berubah. Saya yakin bahwa sebenarnya saya layak untuk bermain di Premier League. Saya merasa berada di puncak kekuatan saya. Itu adalah pertama kalinya saya benar-benar merasa setinggi 2 meter." 5 bulan kemudian, Croce telah mencetak 16 gol di bawah asuhan Redknapp. Dia hanya bermain dalam 24 pertandingan. Dan jika dia dapat mempertahankan performa tersebut selama 1 musim penuh, kita akan melihat 30 gol dalam 1 tahun. Dan saya rasa Eriksson juga menyadarinya. Karena tepat di akhir musim, dia memberikan Croce debut internasionalnya. Dan seperti yang dia katakan, "Saya pikir tidak ada yang lebih baik dari itu." Tetapi kemudian agen saya menelpon dan berkata, "Apakah kamu sudah ada waktu? Liverpool tertarik kepadamu." Lihatlah, ini luar biasa. Liverpool secara harfiah baru saja memenangkan Liga Champions. Sementara Croce tidak peduli seberapa banyak Benitez memujinya. Klubnya baru saja terdegradasi. Itu adalah keputusan termudah yang pernah ada. Tetapi ketika dia akhirnya menandatangani kontrak dengan mereka, para penggemar terkejut. Bahkan para pemain lain juga terkejut. Dan mungkin mereka semua benar. Ketika dia mulai bermain untuk Liverpool, dia terlihat lemah, ragu-ragu, tidak percaya diri. Itu adalah kegagalan demi kegagalan. Dan 10 pertandingan telah berlalu. Croce sendiri mengakui bahwa dia sudah memikirkan untuk kembali ke Southampton. Dan orang-orang merasa berhak untuk mengejeknya. Salah satu pundit mengklaim bahwa Liverpool telah membeli striker yang tidak tahu cara mencetak gol. Yang lain malah menolak untuk membicarakannya. Dengan berdalih, membahasnya akan membosankan. Dan koran-koran juga. Anggap saja ungkapan Croce Potato menjadi hal yang aneh. Namun entah bagaimana, terlepas dari semua itu, Eriksson tetap memanggilnya ke tim nasional. Tetapi sejujurnya, mungkin sebaiknya Eriksson tidak melakukannya. Karena orang-orang akan menganggapnya konyol. Mereka tidak menilai Croce sebagai seorang pemain. Dan mereka berpikir bahwa dia seharusnya tidak berada di tim nasional. Jadi begitu dia dimasukkan, seluruh stadion mulai mencemoohnya. Itu adalah momen yang paling memalukan dalam karirnya. Seperti yang dia katakan. Setelah kembali ke apartemen, saya hanya berdiri di sana sendirian selama 20 menit setelah dicemooh oleh 56.000 orang. Saat itu adalah saat yang paling membuat saya tertekan. Dan entah bagaimana, keadaan malah semakin memburuk. 15 pertandingan tersisa di musim ini, masih tanpa gol. Dan saat keadaan imbang tanpa gol melawan Portsmouth, Liverpool mendapatkan penalti. Dan Croce, yang sangat ingin mencetak gol, memutuskan untuk berebut bola dari tangan Gerrard dan memutuskan untuk mengambilnya. Gerrard cemas, pelatih cemas, para penggemar pun cemas. Dan kemudian dia gagal mencetak gol. Untungnya Zenden memperbaikinya dengan mencetak gol melalui bola rebound. Namun tetap saja, itu adalah titik terendah bagi seorang penyerang. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Itu sangat memalukan. Hingga akhirnya, setelah 5 bulan dan hampir 20 pertandingan di musim ini, di suatu pertandingan, seperti terjadi sebuah keajaiban. Croce melepaskan tendangan dari jarak 25 meter. Bola terdefleksi dan akhirnya masuk. Saat ia berlari menuju tribun penonton untuk merayakannya, dia tidak menyadari bahwa gol tersebut dianggap sebagai gol bunuh diri. Tapi jangan khawatir. Dia tidak hanya mencetak gol lainnya di pertandingan yang sama, namun setelah mengajukan banding,
mereka juga memberikan gol pertama untuknya. Namun yang paling lucu dari semua situasi ini adalah bahwa malam itu Kroos yang sering diejek oleh teman-temannya karena menjadi satu-satunya pemain sepak bola yang tidak memiliki pacar, akhirnya pergi bersama mereka untuk merayakannya. Dan akhirnya didekati oleh seorang supermodel yang kemudian menjadi istrinya. Dalam kata-katanya sendiri, setelah bertemu dengannya, saya mendapatkan kepercayaan diri yang baru di mana saya merasa saya bisa mencetak gol. Dan dia benar-benar bisa. 3 pertandingan kemudian, dia mencetak 2 gol di semifinal Piala Dunia antar klub. Kemudian dia mencetak gol dalam 3 pertandingan berturut-turut, termasuk 2 gol di derby Merseyside. Sebulan kemudian dia mencetak gol ke gawang sang rival Manchester United, menambahkan 5 gol lagi serta 6 assist sebelum akhir musim, dengan salah satunya terjadi pada final Piala FA. Dan tiba-tiba saja dia merasa telah menebus semua kesalahannya. Seperti yang dia katakan, masa-masa terburuk telah berubah menjadi masa-masa terbaik dalam hidup saya. Tiba-tiba saja, sepertinya dia telah mendapatkan hati para penggemar Liverpool. Yang tersisa hanyalah mendapatkan hati para penggemar tim nasional. Jadi si itik buruk rupa dari generasi emas itu melakukannya dengan menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol untuk Inggris dalam 1 tahun kalender sejak tahun 1920-an. Termasuk gol di Piala Dunia di mana dia melakukan tarian robot yang ikonik untuk pertama kalinya, yang membuatnya disukai oleh para penggemar Inggris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, yang terbaik masih akan datang. Menurut pendapat saya, 2006-2007 bukan hanya merupakan musim terbaik Kroos, tetapi juga musim yang sangat diremehkan. Tidak hanya dia mencetak gol kemenangan di Community Shield, tetapi meskipun hampir tidak pernah bermain penuh selama 90 menit pada tahun tersebut, Kroos menutup musim itu dengan 27 kontribusi gol dalam 2.500 menit waktu bermain. Itu adalah sekitar 1 kontribusi setiap 90 menit. Angka yang benar-benar kelas dunia. Dan jika kalian mempertimbangkan di mana gol-gol tersebut dicetak, itu menjadi lebih mengesankan karena dia sangat hebat di Premier League. Hat-trick sempurna melawan Arsenal itu luar biasa. Tetapi di Liga Champions, dia adalah sesuatu yang berbeda. Dia hanya bermain penuh 3 kali selama turnamen, dan masih keluar sebagai pencetak gol terbanyak kedua. Tepat di babak playoff, dia memastikan mencetak gol kemenangan. Jika tidak, Liverpool tidak akan berada di kompetisi tersebut. Kemudian dia membuka turnamen dengan 2 gol dalam kemenangan 3-2 atas Galatasaray, mencetak gol salto untuk memenangkan pertandingan, kemudian mencetak satu-satunya gol di pertandingan kedua, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan sebuah gol di laga melawan PSV. Sayangnya kemudian dia mengalami patah hidung dan akhirnya hanya tampil selama 2 menit saat melawan Barcelona. Terlepas dari fakta bahwa Puyol telah menempatkannya sebagai pemain yang paling ditakuti di skuad Liverpool. Terlepas dari itu, di perempat final dia kembali mencetak 2 gol. Namun di semifinal dia akhirnya tidak mencetak gol. Meskipun secara jujur, pertandingan tersebut digambarkan sebagai pertandingan yang penuh drama. Namun hanya sedikit yang menjadi sorotan. Dan di final, entah mengapa dia akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Dirk Kuyt. Jadi kalian tidak bisa menyalahkannya atas kekalahan tersebut. Musim berikutnya akan menjadi jauh lebih buruk. Fernando Torres akan tiba. Dan saya pikir kita semua tahu apa artinya. Bahkan dengan Kroos yang terus mencetak banyak gol, hanya ada satu tempat untuk satu penyerang di tim utama. Jadi dia pergi. Dan ketika semua orang berharap dia akan bergabung dengan klub top Eropa yang lainnya, dia malah bergabung dengan Redknapp sekali lagi. Saat keduanya bermimpi untuk membawa Portsmouth meraih kejayaan di Eropa dengan klub yang entah bagaimana berhasil lolos ke Piala UEFA. Faktanya, dengan harga 14 juta euro, itu menjadi rekor transfer termahal bagi klub yang masih bertahan hingga saat ini. Sungguh luar biasa. Terlepas dari fakta bahwa Kroos sekali lagi mencetak 2 gol di babak playoff untuk menyelamatkan klub dari kehilangan kompetisi sama sekali. 2 bulan setelah musim berjalan,
Redknapp secara mengejutkan pergi untuk bergabung dengan Tottenham, dan tim dibiarkan berjuang sendiri. Namun entah bagaimana mereka masih berhasil mengamankan hasil imbang melawan AC Milan, dan hanya berhasil mengamankan satu-satunya kemenangan mereka di turnamen tersebut berkat 2 gol lain dari Crouch di laga terakhir melawan Heerenveen. Terlepas dari itu, setelah hal tersebut selesai, pengeluaran mereka yang besar selama beberapa tahun terakhir mulai terasa, dan Portsmouth dipaksa untuk menjual Crouch. Dan yang tidak mengejutkan siapapun pada saat ini, dia mengikuti Redknapp sekali lagi, bergabung dengan Tottenham. Meskipun performanya sedikit menurun, dia terus mencetak gol, terutama di saat-saat yang paling penting, membawa Tottenham ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 1962. Namun kalah di leg pertama babak playoff melawan Young Boys, memaksa Crouch sekali lagi menyelamatkan timnya dengan hat-trick di leg kedua. Kemudian mencetak gol atau memberikan assist saat menghadapi setiap lawan hingga mencapai perempat final, termasuk Inter, AC Milan, dan Werder Bremen. Sampai akhirnya harus rela melihat timnya tersingkir setelah dia diusir dari lapangan di menit ke-15 dalam pertandingan melawan Real Madrid. Musim berikutnya, dengan usia yang sudah mencapai 31 tahun, dan dengan sebagian besar orang menganggapnya sudah melewati masa jayanya, dia dijual ke Stoke City, di mana bahkan dengan Tony Pulis yang memaksanya bermain sendirian di lini depan dengan sebuah sistem yang tampaknya tidak tertarik untuk mencetak gol, dia masih bisa bersinar lebih terang daripada semua orang di sekitarnya. Dinobatkan sebagai pemain terbaik klub, dan akhirnya mengejutkan semua orang dengan bermain selama 7 musim di sana, mencapai 100 gol di Premier League, dan memastikan untuk menampilkan tarian robot untuk merayakannya. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa minggu depan.